Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua, dan mudah-mudahan ini senantiasa dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang telah membimbing kita sehingga kita mengenal ad-din yang Allah cintai, ad-din yang Allah ridhai, yakni ad-dinul Islam, dan mudah-mudahan kita mampu membawanya sampai titik terakhir kita diambil oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan reuni adalah sesuatu yang sangat kita dambakan. Tatkala kita sudah lulus SD, SMP atau SMA atau perguruan tinggi, biasanya ada reuni, dan semua mendambakan untuk bisa bertemu dengan teman-teman lama yang dulu ikut bersama-sama belajar dan juga berjuang dalam rangka untuk studinya. Suatu saat nanti ada kesempatan untuk bisa bereuni tatkala kita sudah kembali ke alam akhirat, ke kampung yang abadi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ingkah kita bertemu kembali dengan orang-orang yang sangat kita cintai? Istri kita, orang tua kita, bahkan anak dan cucu kita. Insya Allah kita bisa bertemu kembali dengan mereka semua di Jannatu Aden. Sebagaimana telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd, yakni surat 13 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24, Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa ada peluang kita untuk bereuni dengan keluarga kita, reuni keluarga di surga, atau SMS, sekeluarga masuk surga. Insya Allah Allah akan berikan kesempatan itu kepada kita, dan konsepnya secara jelas Allah sampaikan dalam surat tadi Ar-Ra'd ayat 19 sampai dengan 24. Kalau kita singkat, yaitu Jannah Aden, yaitu 9 langkah untuk kita bisa masuk surga, yaitu bersama-sama dengan keluarga kita, dari orang tua kita, bahkan pasangan hidup kita yang kita cintai, dan juga anak cucu kita. Insya Allah kita bisa ke sana. Hadirin yang berbahagia, ada 9 langkah yang tadi kita singkat dengan namanya Jannah Aden, dan itu nanti insya Allah kita akan masuk ke dalam surga ini yang merupakan kotanya surga, ya, yaitu di mana di situ berkumpul para orang-orang yang soleh, para nabi dan para dai, para ulama yang senantiasa berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, ya, Jannah Aden tadi adalah J adalah menjaga perjanjian. Sungguh kita dulu pernah berjanji kepada Allah, sebagaimana Allah ungkap di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Di situ berisi tentang perjanjian kita kepada Allah, ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Kemudian kita pada saat itu masih berubah ruh mengatakan, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Pernyataan ini adalah satu pernyataan yang dahsyat sekali sebagai satu simbol kita berjanji kepada Allah, ya. Menurut para mufassir,
ini maknanya adalah bahwa hidup kita di atas petala bumi ini adalah tidak lain untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkah kedua adalah akan selalu menepati janji, ya. Wala yang kuduna al-misaqa, ya. Ya, jadi bagaimana kita berusaha dalam keluarga itu dari masing-masing individu yang ada untuk senantiasa menjaga perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sesama kita manusia. Di situ Allah menyampaikan al-misaq. Ya, jangan sampai kita menyalahi satu janji yang sudah kita buat, adakah itu kepada Allah maupun kepada manusia. Ya. Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang yang beriman, ya. Aufu bil uqud, tepatilah janji-janji kamu sekalian, termasuk janji yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang ketiga agar kita bisa bereuni dengan keluarga kita adalah nyambungkan apa yang disuruh Allah untuk menyambungkan. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Jadi orang-orang yang senantiasa menyambungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang disuruh menyambungkan oleh kita yang sering kita lakukan adalah yakni menjaga silaturahim, ya. Bagaimana hubungan antar keluarga menjadi baik adanya. Apalagi mengingat satu hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidaklah akan masuk dalam surga mereka orang yang memutuskan persaudaraan. Itu salah satunya. Dan yang lebih dahsyat lagi yang kadang-kadang dilupakan oleh kita adalah mewariskan, ya. Mewariskan keimanan atau ketauhidan kita kepada anak cucu kita, ya. Sebagaimana ini disampaikan oleh para nabi-nabi, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, ya, dan nabi-nabi yang lain. Itu senantiasa mewariskan, ya, keimanan, ketauhidan kepada mereka, anak cucunya. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 132 sampai dengan 133, ya, Allah menyampaikan bagaimana para nabi ini senantiasa mewasiatkan kepada anaknya, engkau akan menyembah siapa kalau aku sudah meninggal, ya. Mereka menyampaikan bahwa aku akan menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, ya, ya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kami tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi marilah kita berusaha mewariskan, ya, kepada anak cucu kita tidak hanya masalah harta, tapi keimanan kita ini, ya, harus kita wariskan karena ini menjadi cangkolan kita tatkala nanti kita harus bertemu kembali dengan keluarga, ya. Karena cangkolan kita itu nanti adalah iman dan amal soleh. Maka kalau kita memiliki itu, insya Allah kita akan bisa bereuni dengan keluarga kita di Jannatul Adn. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah langkah yang keempat. Niat hidupnya takut hanya kepada Allah. Wa yakhshawna rabbahum, ya. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lain. Takut dalam artian adalah takut untuk melakukan satu kemaksiatan, sesuatu yang nanti akan mendapatkan satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka takut untuk melakukan satu kejahatan, melakukan satu kemungkaran, kemaksiatan, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surat At-Tur surat 52 ayat 25 dengan sampai dengan 36, ada dialog yang indah di dalam surga, ya. Ada satu pernyataan atau pertanyaan penduduk surga, kenapa engkau kok bisa masuk surga? Apa resepnya? Ya, maka keluarga itu menyampaikan, karena dulu saya waktu hidup di dunia dalam keluarga itu senantiasa takut kepada Allah, yakni takut untuk melakukan satu pelanggaran yang nanti akan menimbulkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi satu entry point kita, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita agar kita nanti bisa masuk surga bersama-sama, ya. Kemudian langkah yang kelima, ya, amat takut dengan hisab yang buruk. Wa yakhafuna su'al hisab, ya. Jadi takut terhadap hisab yang buruk. Karena nanti di alam akhirat kita akan dihisab oleh Allah, akan dihitung seluruh aktivitas kita selama kita mengelana di atas bumi ini, ya. Ada 3 bentuk hisab. Hisaban yasira, ya, bi ghairi hisab, kemudian hisaban syadida, ya. Pertama bi ghairi hisab, mereka orang-orang yang tidak mendapatkan hisab daripada Allah. Ini adalah orang-orang yang tertentu, ya, hanya Allah nanti yang tahu, ya. Yang kedua adalah hisaban yasira,
dihisab tapi hisabnya itu mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita minimal harus kita usahakan. Bagaimana harus kita upayakan agar minimal hisaban yasira. Dan yang terakhir hisaban syadida, yaitu satu hisab yang sangat dahsyat sekali, sangat lama sekali. Ini tentunya orang-orang yang senantiasa melakukan satu kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mari kita berusaha agar senantiasa keluarga itu takut ya terhadap hisab yang buruk, hisab terhadap perbuatan-perbuatan buruk kita sewaktu kita hidup di atas dunia ini. Kemudian langkah yang keenam adalah hidup dalam kesabaran. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ya. Ini adalah merupakan satu hal yang penting buat kita sekalian, bagaimana dalam keluarga itu memiliki perisai yang sangat utama, yakni sabar ya dalam menghadapi segala kehidupan. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang kedua sabar dalam menahan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ini yang sangat dituntut oleh kita sekalian, apalagi di saat sekarang ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesabaran beliau ya. Isbiru wasabiru warabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian langkah yang ketujuh, amat rajin sholat ya, wa aqamus sholat ya, yakni mendirikan sholat menjadi sebuah kebiasaan bahkan hobi bagi keluarga tersebut. Kemudian langkah yang ke-8 adalah diinfakkan rezekinya di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah, yakni senantiasa memiliki hobi untuk berinfak di jalan Allah. Ingat bahwa harta yang kita miliki pada akhirnya bukan milik kita. Itulah kita punya hak pakai, bukan hak memiliki. Ada 3 penggunaan harta. Yang pertama adalah dimakan, disimpan, dan diinfakkan. Dimakan bisa habis, kalau disimpan saja satu saat menjadi rayaan keluarga. Dan yang ketiga diinfakkan. Insya Allah dengan diinfakkan itu akan menjadi satu hal simpanan kita di dunia maupun kelak di alam akhirat. Kemudian yang terakhir adalah nolak kejelekan dengan kebaikan. Ya. Wajatrauna bil hasanati sayyi'ah. Ya. Bagaimana menolak kejelekan dengan kebaikan? Ini memang mudah diucapkan, akan tetapi sungguh sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana beliau tetap berbuat baik kepada orang Yahudi yang pernah dan terus-menerus senantiasa mencaci Rasulullah. Tapi pada ujungnya orang ini akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Iya. Hadirin yang berbahagia, itulah kira-kira 9 langkah ya yang disingkat menjadi Jannah Aden, yang insya Allah akan memandu kita ya untuk kita bisa bereuni keluarga di Jannatu Aden, yang kemudian insya Allah di sana nanti kita akan mendapatkan satu penghormatan ya dari malaikat-malaikat Allah dengan penghormatan yang indah. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Selamat datang kepada engkau sekalian, wahai manusia-manusia, insan-insan yang senantiasa sabar ya dalam kehidupan dunia, dan insya Allah dipersilakan ubdagdar, yakni masuk ke dalam Jannatu Aden. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.